Selamat sore Lause dan teman-teman semuanya. Hari ini Vio mau sharing apa yang Vio dapetin dari Kisah Para Rasul 18. Vio akan menjelaskan tentang Paulus di Korintus. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ia memberitahukan firman bahwa Yesus adalah Mesias. Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ternyata tidak semua mau terima loh pemberitaan tentang Tuhan. Ada yang memusuhi dan menghujatnya. Katanya, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tapi banyak juga yang menjadi percaya. Krispus, kepala rumah ibadat, menjadi percaya kepada Tuhan beserta seisi rumahnya. Juga banyak orang Korintus percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Pada suatu malam, pada suatu penglihatan, firman Tuhan datang kepada Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Dan Tuhan bilang jangan takut, terus memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Oke, berapa banyak umat Tuhan di kota Korintus waktu itu? Tidak banyak. Paulus baru mulai pelayanan. Apa maksud Tuhan? Ada banyak umat. Banyak yang sudah siap. Banyak yang disiapkan supra alami di belakang layar, tidak kelihatan, mereka sudah siap. Paulus, kalau kamu angkat kaki dan pindah, itu akan mencegah rencanaku di kota ini. Tinggal berfirman karena mereka akan datang. Ada banyak umat Tuhan siap sekarang. Ini waktu penuaian akhir zaman. Hanya kita tidak percaya. Saya harap saudara akan janji iman hari ini. Bukan uang, jiwa. Karena apa yang saudara imani tentang tuaian, saudara akan dapat. Imani sedikit, dapat sedikit. Imani banyak, akan dapat banyak. Saya bersama satu hamba Tuhan muda, gembala pemuda dari Indonesia. Saya tidak akan sebut di mana. Kami ada di tempat lain dan kami ada di satu kamar. Sama-sama tidur, bicara. Dan sepanjang malam kami berdoa sama-sama. Dan jam 2 subuh. Dia dapat sesuatu. Dia bilang, jam saya dengar dari Tuhan. Oke, saya mau dengar juga. Saya tidak mau tidur. Dia bilang, ya jam saya baru dengar dari Tuhan. Pada tahun sekian, 50% populasi Indonesia akan ikut Yesus Kristus. Dan saudara, dia imani hal itu. Dia kembali ke kota di mana dia punya pelayanan yang sukses di satu kampus. Dia tinggalkan pelayanan itu, pindah ke kota baru di satu kampus yang tidak ada pelayanan sama sekali, nol. Mulai dari kosong, dan hari ini pelayanan di kampus itu paling besar di Indonesia dan di seluruh kota gereja dia paling besar. Karena dia percaya ini waktu tuaian. Apakah kisah para rasul terulang hari ini? 3.000 bertobat dalam satu hari, 8.000 dalam satu minggu, 20.000 dalam beberapa minggu. Itu yang terjadi di Yerusalem. Apakah terulang? Ya, terulang sekarang. Saya ketemu orang di Hong Kong, mungkin saya kasih nama ini, John Chen. John gembala satu gereja besar, tapi dia punya beban untuk mainland China. Dia lihat pemerintah China mengumpulkan banyak orang dari desa-desa, bikin megacity,
dengan banyak pabrik-pabrik supaya mereka bisa kontrol ekonomi dunia. Dan mungkin mereka akan berhasil. Tapi John punya beban untuk karyawan di pabrik-pabrik ini. Jadi dia masuk satu kota di mainland China dan tiap hari dia turun di basement, di warung makan dengan karyawan. Sesudah 1 minggu, ada 12 yang terima Yesus. Sesudah 9 bulan, John punya jemaat 30.000 anggota jemaat. Saudara, saya kenal orang ini. Ini bukan berita kedua, ketiga. Saya tahu ini benar. Kisah para rasul terulang hari ini. Ada satu hamba Tuhan dari Afrika. Berhasil, tapi Tuhan panggil dia tinggalkan semua, pindah ke Ukraine, Rusia. Dari tempat paling panas ke tempat paling dingin. Dan dalam 7 tahun, dia mulai dari nol dan jemaat 18.000 anggota jemaat. Orang kulit hitam khotbah kepada orang kulit putih. Itu caranya Tuhan. Tidak selalu masuk akal. Karena ini waktu penuaian. Tuhan buat sesuatu di luar dugaan. Seperti saya di New Delhi satu hari, ada tukang becak yang bawa saya. Dia buta huruf. Sudah rintis 120 sidang jemaat. Dia supervisor di atas New Delhi. Tidak bisa baca tulis. Tuhan pakai orang-orang dari lapangan dengan luar biasa sekarang. Kesimpulannya, kita perlu meneladani penginjilan Paulus. Ia konsisten, ia sangat serius dalam menyampaikan Injil dalam setiap kesempatan. Ia terus-menerus mendatangi saudara seiman di berbagai tempat. Marilah kita meneguhkan iman percaya kepada Yesus Kristus dan bertekad untuk memberitakannya dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.